Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Ibu Hajah Warnis Muhammad. Yang kami hormati Ketua Divisi Perencanaan Data KPU, Ibu Ahdiyanti SAG MPDI, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Acara sosialisasi pentingnya partisipasi perempuan pada Pilkada Serentak tahun 2020 dimulai. Hadirin, mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ansoriah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله
ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, berikut marilah kita simak bersama pengarahan dari Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Ibu Hajah Wardis Muhammad, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat anggota Komisioner KPU Provinsi Jambi beserta jajaran, yang saya hormati seluruh pengurus anggota Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang saya hormati seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seprovinsi Jambi yang hadir secara virtual pada kegiatan ini. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hadir di tempat ini, guna mengikuti kegiatan rapat sosialisasi partisipasi perempuan pada Pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan atas kerjasama DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan KPU Provinsi Jambi. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya acara ini sekalian kita melepas rindu ya. Boleh ya kalau di Zoom dekat bisa ya Pak? Misalnya dari Kerinci. Assalamualaikum. Sehat semua ibu-ibu Kemenak Kerinci. Kayaknya susah ya Pak ya? Halo, assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Sehat semua Bu di sana? Alhamdulillah sehat Bu. Iyalah. Lagi protokol kesehatan ya. Terus yang dari Sungai Penuh? Belum. Kelak kalau dari Penuh langsung ke bagian kita. Pokoknya semua Ibu Kemenak, Kabupaten Kota, dalam keadaan sehat semua ya Ibu-ibu. Sungai Penuh hadir kan? Ibu Kabupaten Tebo. Yalah ibu-ibu yang saya hormati, berkenanan dengan kegiatan ini secara pribadi dan atas nama Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada anggota Komisioner KPU Provinsi Jambi beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pengurus anggota Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Semoga kegiatan sosialisasi ini semakin mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat.
kita bersama mempunyai tanggung jawab untuk mengawal terselenggaranya pilkada serentak secara langsung, umum, bebas dan rahasia atau luber ya, jujur dan adil, jurdil, aman, tertib, bertanggung jawab sesuai tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai pengurus Dharma Wanita Persatuan baik pada Kanwil maupun kantor Kemenak Kabupaten Kota tentunya memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2020 ini. Untuk menyukseskan pilkada serentak ini, maka yang perlu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Diharapkan kepada ibu-ibu kiranya dapat menyampaikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyalurkan hak suara kita dalam memilih dan menentukan pemimpin daerah kita selama 5 tahun ke depan. Saya berharap di sini kita sebagai ketua atau anggota dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama bisa memberi contoh kepada masyarakat sekitar untuk untuk datang ke TPS menyalurkan suara kita. Jangan sampai kita tidak memilih. Harapan saya kita bisa memberi contoh yang baik untuk masyarakat, untuk keluarga kita khususnya. Saya di sini menghimbau juga karena masa sekarang masa pandemik ya Ibu, menghimbau kepada kita semua khususnya dalam pemungutan suara nanti tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bisa memberi contoh mencegah terjadinya penularan dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan dari saya. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan lancar dan sukses dalam suasana silaturahmi serta kekeluargaan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak tahun 2020 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikut ini marilah kita iringi acara ini dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ibu Hajah Nurzila MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami organisasi Dharma Wanita Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi
bekerja sama dengan KPU menyelenggarakan acara sosialisasi Pilkada 2020 dengan tema pentingnya partisipasi perempuan. Kemudian daripada itu ya Allah, kepadamu-lah kami bermohon, berikanlah kami barokah, berikanlah kami kesehatan, sehingga kami dapat mengimplementasikan partisipasi kami selaku perempuan dalam acara, dalam pelaksanaan pilkada nantinya tahun 2020 ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kelancaran, berikanlah keamanan, berikanlah kedamaian dalam pilkada kita nantinya. Kemudian ya Allah, berilah kami kekuatan untuk memberikan contoh tauladan kepada yang lainnya di tengah-tengah umat untuk melaksanakan pilkada ini secara serentak pada tahun 2020 ini dengan aman, lancar, dan damai. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohonkan ampunan-Mu ya Allah atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bagi para syuhada, para anbiya, para ulama, para pemimpin-pemimpin kami, semoga diampuni segala dosa-dosa kami. Kemudian ya Allah, kepadamu-lah kami berlindung, kepadamu-lah kami mohon berdoa, dan kepadamu-lah kami mohon dikabulkan doa-doa kami ini ya Allah. Semoga sekali lagi agar pilkada kita lancar, aman, dan damai, dan tidak mengalami satu kendala apapun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara pembukaan sosialisasi pentingnya partisipasi perempuan pada Pilkada Serentak tahun 2020. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Haja Ahdianti untuk memberikan materi. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat-cepat saya ngamin, kata saya dibilang Haja Ahdianti kan karena saya Yogjanya 2021 Bu, tapi karena COVID mungkin mundur ya, karena orang yang kemarin juga mundur kan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Yang saya hormati Ibu Kabak, Ibu Kabid, ibu-ibu yang hadir secara langsung di ruangan ini. Kita lakukan sosialisasi seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama di kabupaten kota. Kalau saya lihat tadi hampir seluruhnya hadir secara virtual. Alhamdulillah walaupun secara virtual kita semua bisa bersilaturahmi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua bisa bersilaturahmi dalam rangka
sosialisasi pemilih perempuan untuk Pilkada serentak 2020. Sholawat beriring salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana mudah-mudahan pada hari yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih, ribuan terima kasih kepada terutama Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi beserta Ibu selaku Ketua Dharma Wanita, di mana pada hari ini kami diberi kesempatan untuk sosialisasi di 2 kegiatan yang sudah dilaksanakan pada pagi hari tadi dengan bapak-bapak pejabat, bapak ibu pejabat ya, tidak semua bapak-bapak tadi yang hadir dari seluruh kantor Kementerian Agama se-Provinsi Jambi. Dilanjutkan dengan sosialisasi ini kita ibu-ibu pengurus Dharma Wanita beserta anggota di se-Provinsi Jambi juga. Kenapa saya bilang kita? Karena pada prinsipnya saya ini adalah bos saya di depan ini, saya adalah anak buahnya juga karena saya juga adalah anggota Dharma Wanita Kementerian Agama, kebetulan ditempatkan di Tebo. Jadi tidak asing pada hari ini, semua bisa bersilaturahmi. Ada Bu Rosi, ada Bu Adis, yang ada Bu Nurzila yang pernah di Tebo, ada Bu Rini juga, semua ada di Tebo, dan kami sudah memang sudah biasa bertemu karena memang sama-sama anggota DWP Kemenak Tebo. Untuk mempersingkat waktu, mohon maaf karena memang saya sudah saya sampaikan ke Bapak dan bahwa siang ini saya setelah ini mungkin ada acara juga ngisi acara di Golden anak-anak PMII, kemudian dilanjutkan dengan ke Sumatera Selatan karena memang ada rakor selama 3 hari di sana. Materi saya sudah ya, terima kasih. Saya izin berdiri ya Bu. Pada kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan, ini bunya Bu Asia yang punya yang satunya. Nah ya, belum. Itu peran perempuan ya. Bukan ya. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema kita sesuai dengan hasil diskusi dengan Ibu Ketua, bahwa pada hari ini tema kita adalah pentingnya partisipasi perempuan pada Pilkada serentak tahun 2020. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa di depan itu sudah sangat kelihatan ya bahwa pemilihan itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, ini garis penting yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwa mungkin tidak semua masyarakat kita tahu bahwa tanggal 9 Desember itu ada pemilihan gubernur untuk Provinsi Jambi dan ada pemilihan bupati dan wakil bupati di 5 kabupaten kota. Kabupaten kota yang memilih Pilbub itu untuk Provinsi Jambi itu ada 5. Pertama Tanjung Jabung Barat, kemudian Tanjung Jabung Timur, kemudian Batanghari, yang keempat itu Bungo, dan terakhir itu adalah memilih wali kota di Sungai Penuh. Jadi ada 5 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan bupati, dan kita untuk Provinsi Jambi ini adalah pemilihan gubernur, dan itu sekaligus pelaksanaan pemungutannya itu pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian kita masuk pada peran perempuan. Peran perempuan dalam pemilihan ini itu pertama sebagai peserta pemilu. Jadi peserta, kalau ini peserta pemilihan. Nah, peserta pemilihan untuk Provinsi Jambi ini ada 3 untuk calon gubernur. Mungkin ibu-ibu juga sudah lihat lah balehonya, kemudian juga ada yang mungkin sudah datang ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten, atau bahkan mungkin ke tempat-tempat yasinan. Jadi ada 3. Pertama 3 calon, yaitu pertama yang urutan 1 itu adalah Pak C. Endra dan Ibu Hajah Ratu Munawarah. Yang kedua itu
calon nomor urut 2 itu adalah Pak Fahrori dan Pak Sapril, dan calon nomor urut 3 itu adalah Pak Haris dan Pak Abdullah Sani. Mungkin sudah terlihat lah ya, alat-alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu sudah kami sampaikan 100%. Jadi baleho-baleho yang dipasang itu, kemudian spanduk-spanduk yang ada di desa itu difasilitasi oleh KPU untuk para peserta pemilu, kemudian mereka boleh memperbanyaknya sebanyak 200%. Nah, itu yang sudah nyebar. Ada baleho, ada spanduk, ada banner, kemudian ada juga kertas-kertas yang seperti stiker, playet. Nah, itu semua difasilitasi oleh KPU dan itu sudah kami sampaikan. Nah, untuk memperkenalkan para calon gubernur ini kepada masyarakat untuk dijatuhkan pilihannya oleh masyarakat sebagai daftar pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Nah, itu adalah peserta. Jadi keanggotaan partai politik bakal calon legislatif itu adalah sebagai peserta. Nah, yang kedua itu adalah sebagai pemilih. Nah, pemilih di Provinsi Jambi itu yang sudah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap itu sebanyak 2,415.862 orang, tersebar di 8.636 TPS, 8.136 TPS. Jadi semua tempat pemungutan suara itu lebih kurang 8.000 dengan 2,4 juta pemilih. Nah, itu menjadi peserta. Saya yakin Bapak, Ibu-ibu yang ada di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual itu sudah masuk dalam DPT. Tetapi untuk memastikannya, kami juga sudah mengumumkannya di kantor desa, di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat strategis, misalnya di rumah Pak RT sebagai basis nanti didirikannya TPS. Itu sudah kami umumkan. Dan bisa juga dicek di HP Bapak Ibu, tinggal diketik di lindungi hak pilih, itu akan muncul nanti, ketik NIK, maka akan muncul nama kita di TPS mana. Ya, itu sudah kami umumkan. Kemudian yang ketiga, balik lagi ke yang tadi. Yang ketiga sebagai penyelenggara pemilu. Nah, saya adalah bagian dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu mulai ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa, dan terakhir adalah petugas KPPS yang berjumlah 7 orang ditambah dengan 2 pengamanan. Jadi seluruh petugas penyelenggara pemilu di Provinsi Jambi itu lebih kurang 92.000. 92.000 orang petugas kami mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat KPPS yang bertugas hari H melakukan pada hari H untuk menjadi petugas di tempat pemungutan suara. Belum lagi petugas yang dari Bawaslu. Bawaslu juga mulai dari provinsi sampai ke TPS itu ada petugasnya. Jadi ada 3 peran perempuan di dalam pelaksanaan pilkada ini. Nah, tapi peran perempuan ini saya sambil saja ya, karena di undang-undang itu sebenarnya kita diberi ruang 30%, tapi pada umumnya di mana-mana masih kurang dari 30%. Seperti di Provinsi Jambi itu saya cuma satu-satunya yang perempuan. Kemudian di Komisioner Kabupaten Kota untuk Provinsi Jambi itu tambah 1 lagi, barusan ini kami lantik Bu Maryam di Bungo menjadi 3 orang. Tadinya cuma 2 orang. Waktu saya di Kabupaten Tebo, kami juga 3 orang. Di Kabupaten Tebo 2 perempuannya, satunya di Tanjab Timur. Nah, memang peran perempuan memang sangat sangat sedikit. Kuota 30% perempuan itu kayaknya sangat susah untuk dicapai. Dulu zamannya Bu Asia ya di Batanghari juga beliau sendirian kalau tidak salah. Waktu itu saya belum di KPU. Kemudian lanjut, ini adalah dasar hukumnya, lanjut saja. Kemudian lanjut Pak. Terus ini udah usah. Yang protokol kesehatan itu di mana Ki? Ini Anda enggak? Coba cek lagi Ki yang bahannya. Nah, ini ya. Ya.
Saya pikir tak masuk. Nah, yang perlu kami sosialisasikan pada saat ini adalah terkait dengan protokol kesehatan, karena pilkada kali ini dilaksanakan dalam masa COVID, masa pandemi COVID-19. Nah, karena apa? Karena kemungkinan masyarakat kita, partisipasi pemilih yang ditargetkan oleh KPU itu 77,5%, kami khawatir ini tidak tercapai. Kalau dalam pemilu kemarin, itu capaiannya sampai 81%. Tetapi waktu pemilu itu tidak kita laksanakan dalam masa COVID. Dalam sekarang ini sehari-hari kita sudah pakai masker, kemudian selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah, bagaimana pemilih datang ke TPS pada hari H? Nah, orang akan khawatir mungkin karena masa COVID. Nah, ini ya yang paling penting hari ini kami sosialisasikan agar ibu-ibu yang di pengurus Dharma Wanita yang tentu saja keanggotaannya sampai di tingkat jajaran bawah ya, kecamatan itu ada kuaket, kemudian di sekolah-sekolah jajaran kita Kementerian Agama ini cukup cukup menyentuh sampai ke tingkat bawah, sehingga kami berharap dengan sosialisasi hari ini bisa tersampaikan ke jajaran kita ke bawah untuk disampaikan ke masyarakat secara umum. Nah, pada hari H KPU pertama terkait dengan petugas. Petugas KPPS mulai dari kami di tingkat pusat, provinsi, kami di tingkat provinsi sampai ke tingkat KPPS itu dilakukan rapid test. Hari ini semua kabupaten kota sudah mulai melakukan rapid test terhadap 9 orang petugas KPPS termasuk pihak pengamanan untuk dilakukan rapid. Kalau hasilnya reaktif, Ketua, hasilnya reaktif itu akan langsung dicari penggantinya. Nah, itu awalnya dimulai dari penyelenggara. Kemudian pada hari H di TPS itu kami akan menyediakan tempat cuci tangan. Jadi memang dibelikan tong yang besar itu, kemudian pakai keran, kemudian disediakan sabun. Sebelum masuk, maka petugas pengamanan di TPS itu akan mengarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pakai masker. Pemilih itu kalau kita sehari-hari sudah pakai masker, tetapi kalau hari H misalnya dia lupa membawa masker, maka di TPS itu disediakan masker. Jadi disuruh dulu pakai masker, kemudian dicuci tangan. Selanjutnya C6 surat pemberitahuan yang biasa Ibu Bapak terima itu kami sudah berikan, misalnya dia kan dibuka dari jam 7 nih. Dari jam 7 sampai jam 8 nomor urut dalam DPT nomor urut 1 sampai 50 misalnya. Dari jam 8 sampai jam 9 nomor urut sekian. Di undangan yang orang biasa nyebutnya undangan, tapi itu adalah C6 pemberitahuan, itu sudah disebutkan jam datang ke TPS sehingga tidak terjadi penumpukan, sehingga di TPS itu tidak terjadi kerumunan. Nah, setelah dicuci tangannya di luar, kemudian masuk secara antrian dengan jarak 1 meter, maka petugas kami akan memberikan sarung tangan plastik. Nah, sarung tangan plastik, lalu absen, ada absen yang disediakan di sana. Sudah disediakan kolom tanda tangannya, kita misalnya nomor 20 langsung tanda tangan, dipakai dulu sarung tangan plastik, kemudian baru surat suaranya diberikan. Nah, surat suara yang diberikan ini lalu dibuka, lihat rusak atau tidak, kemudian masuk ke bilik suara. Nah, mencoblos itu masih tetap pakai sarung tangan, supaya paku yang dipegang itu tidak semua orang megangnya. Kan paku itu supaya steril. Di samping dalam beberapa jeda itu paku itu akan kembali disemprot dengan disinfektan. Nah, kemudian tinta yang biasa kita celupkan di botol itu sekarang pakai semprot, sehingga tidak 500 orang, karena paling banyak 500 orang per TPS itu tidak semuanya mencelupkan jarinya di satu botol itu. Jadi disemprotkan. Setelah itu keluar, buka sarung tangannya, ada tong sampah disiapkan, kemudian cuci tangan lagi. Dan dianjurkan setelah itu langsung pulang. Tidak ada lagi kita nongkrong-nongkrong untuk nunggu perhitungan jam 2. Ya, kalaupun mau
ikut, nanti mungkin tidak semua bisa mengikuti, karena kami juga akan menyampaikan kepada seluruh petugas kami agar waktu perhitungan itu bisa dilakukan siaran langsung, misalnya melalui FB, Instagram, bagi tempat-tempat yang ada sinyalnya. Sehingga proses keterbukaan untuk menghitung pun itu sudah diantisipasi agar para pemilih ini tidak numpuk di TPS itu dalam jumlah yang banyak. Nah, ini terkait dengan protokol kesehatan. Nah, tadi saya lupa bahwa sebelum masuk itu akan dicek dulu suhu tubuhnya. Nah, bagaimana kalau ada pemilih yang suhu tubuhnya di atas normal? Di atas normal itu kalau KPU itu Ibu Ketua orang Kesehatan 37,3. Nah, di atas suhu di atas 37,3 derajat itu tidak dibolehkan masuk ke TPS yang untuk orang normal. Kami akan sediakan bilik khusus dan ada baju hazmat yang disiapkan juga di TPS untuk petugas yang sudah disiapkan oleh KPU secara khusus. Nah, demikian KPU menjaga agar protokol kesehatan ini tetap dilaksanakan. Lalu ada bagaimana pertanyaan kenapa KPU ini tidak menunda saja pilkada ini, harus dilaksanakan seperti harus dipaksakan oleh pemerintah dan KPU. Pada prinsipnya KPU tidak memaksakan, tetapi KPU mengambil peran sebagai agen dari bagaimana protokol kesehatan COVID-19 ini tidak menyebar. Jadi pada waktu petugas coklit yang datang dari rumah ke rumah, mungkin ibu-ibu masih ingat, saya yakin Bapak Ibu sudah melihat bahwa petugas kami itu datang dengan lengkap protokol kesehatannya. Pakai masker, pakai face shield, kemudian bawa sarung tangan, padahal ribet, saya lihat kerjaannya ribet, tapi alhamdulillah pasca dilaksanakannya coklit, tidak ada klaster yang penularan COVID itu dari petugas KPU yang melakukan coklit. Nah, kami juga berharap ketika nanti dilaksanakan pada hari 9 Desember 2020 ini, COVID-19 ini sebagai agen untuk pencegahan COVID ini, bahwa begini loh kalau keluar rumah, begini loh kalau kita melaksanakan pemilu pada masa COVID ini, supaya memang agen kami sebagai bagian dari bagaimana COVID-19 ini tidak menyebar, itu bagian dari tugas kami membantu pemerintah. Jadi tidak dalam rangka, apakah tidak takut kalau Bu Kanwil ini sebenarnya sering dia WA saya, jaga kesehatan ya, dia tahu saya terlalu pergi terus, siap Bu, saya bilang. Artinya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan kami juga memang bukan tidak takut, sama takutnya dengan Ibu Bapak, tetapi bagaimana kami bisa berdisiplin, bagaimana kami bisa menjaga diri dan orang lain, keluarga orang lain. Saya juga takut, dulu saya juga takut balik ke dusun Tube, saya takut. Karena saya masih punya emak, punya abah yang sudah tua, yang menurut orang kesehatan, bahwa penebaran COVID ini kan lebih rentan terhadap orang yang di atas umur 50 tahun. Jadi kalau mau balik itu, saya selalu rapid, saya pulang dari Jakarta, saya kadang swab, kalau memang dirasa-rasa tidak enak gitu. Nah, tapi mudah-mudahan selama yang saya jalani, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua juga dalam keadaan sehat. Nah, kemudian ini yang mungkin problem yang disampaikan, yang kita hadapi, yang terutama kami sebagai penyelenggara yang dihadapi pada masa COVID ini, kemudian pilkada dengan suasana yang berbeda, karena pilkada yang dalam COVID ini memang baru sekali ini, sehingga memang ada aturan yang harus kami ikuti sesuai dengan protokol kesehatan, ada regulasi-regulasi yang perubahan-perubahan yang harus disesuaikan, termasuk pemilih juga. Kemudian dihadapkan pada sisi yang sulit, kemudian kampanye paslon yang tidak terlalu ramai. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah lihat, kalau dulu, kalau mau ada pemilihan bupati, gubernur, itu kan selalu menghadirkan artis, selalu ditunggu-tunggu, ya kan, kampanye rapat umum. Nah, dalam rangka COVID, pada rangka pandemi ini, kampanye rapat umum itu memang tidak ada, Bu. Memang ditiadakan. Dalam PKPU-nya memang sudah dihapus.
Yang boleh itu hanya kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas. Nah, kalau saya lihat ini di beberapa tempat ini yang agak rentan ini di Sungai Penuh. Sungai Penuh ini agak apa ya, masyarakatnya mungkin apa kurang takut atau bagaimana, kurang disiplin. Nah, sebenarnya itu masih waktu saya turun ke Sungai Penuh itu masih ketemu dengan nyanyi-nyanyi di atas pentas, orang masih ramai di bawah, sehingga saya foto kemudian saya kirimkan ke Bawaslu. Ini sebenarnya tidak boleh lagi. Yang boleh itu hanya pertemuan dalam ruang seperti ini, tapi dengan kapasitas paling banyak itu 50 orang. Dengan tetap menjaga kayak kita inilah jaraknya jauh gitu. Nah, tapi mungkin memang ini adalah bagian dari tugas kami juga untuk mengingatkan, tetapi yang jelas kampanye rapat umum itu sudah memang tidak ada lagi. Nah, mungkin ini lanjut saja, ini sudah saya sampaikan tadi. Kemudian, nah terakhir kami meminta peran dari kita semua. Ibu-ibu ini adalah bagian dari masyarakat yang punya peran untuk menyampaikan ke masing-masing keanggotaan kita di bawah untuk mengkampanyekan, memberikan suara pada tanggal 9 Desember 2020, tergantung, kalau pilihan kami tidak mengarahkan ke siapapun di antara calon ini ya, tapi kami mengajak datang ke TPS, silakan untuk datang. Kemudian yang kedua, perlu peran masyarakat perempuan, karena perempuan itu sebenarnya dalam DPT itu hampir 50%. Jadi suara perempuan itu sangat sedikit selisihnya dalam DPT itu dengan laki-laki, tidak sampai ribuan selisihnya itu. Jadi dari 2,4 itu sama-sama 1,2 laki-laki dan perempuan, ujungnya saja yang berbeda. Kemudian terakhir adanya partisipasi perempuan dalam melakukan pengawasan di pilkada ini. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin untuk lebih enaknya kita tanya jawab, kita buka ruang tanya jawab, setelah mungkin Bu Asia juga menyampaikan beberapa hal yang penting disampaikan. Kemudian terkait dengan apa ya, di media sosial, nah ibu-ibu ini kan sebagian ada yang PNS, ada yang suaminya PNS. Nah, supaya memang kalau tadi pagi temanya itu adalah netralnya ASN di pilkada ini. Jadi kita tidak boleh, kalau sekarang ini peraturannya jauh lebih ketat dari sebelum-sebelumnya. Nge-like saja salah satu kegiatan dari paslon, kalau kita PNS dan kami juga sebagai penyelenggara itu akan menjadi persoalan di Bawaslu-nya, karena memang aturannya seperti itu. Nah, mungkin kalau kayak Ibu Kanwil, Pak Kanwil itu sama-sama PNS. Nah, kan ada juga yang ibunya tidak PNS tapi bapaknya saja. Nah, itu juga harus hati-hati supaya memang kita ini punya pilihan, tapi azas rahasianya itu memang tetap harus dijaga. Jadi yang tahu pilihan kita tuh hanya kita ketika dalam bilik suara. Nah, mengelek saja, suka saja di Facebook itu kadang-kadang itu menjadi persoalan karena memang itu adalah aturan yang sekarang sedang berlaku. Jadi mungkin ini yang kami himbau supaya kita memang sama-sama netral, kecuali memang Ibu Indah yang di salah satu tim karena dia tidak ASN, karena dia juga tidak penyelenggara, itu kan boleh saja. Yang tidak boleh itu ASN, penyelenggara, kepala desa, nah itu yang tidak boleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kemudian kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dalam penyampaian maupun dalam sikap kami pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ahdiyanti SAG MPDI yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hajah Asia MPDI untuk memaparkan materinya. Sebelum nanti kita pleno tanya jawab, kepada Ibu kami persilakan. Seperti Bu Ahdiyanti tadi, saya aminkan juga karena saya disebut Hajah. Mudah-mudahan, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi beserta para pengurus dan anggota. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu komisionernya paling cantik di Provinsi Jambi ya, yaitu Ibu KPU Adienti SAG MPDI beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten maupun Kota seprovinsi Jambi beserta jajarannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka acara sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020 yang dalam hal ini dengan tema pentingnya partisipasi perempuan pada Pilkada Serentak tahun 2020. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan pahlawan revolusioner yang telah membawa kita umatnya dan khususnya kita kaum perempuan dari zaman kejahiliaan yang penuh dengan kegelapan, kezoliman, serta kebodohan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Dharma Wanita yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sedikit paparan terkait dengan persoalan pentingnya partisipasi perempuan pada Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan datang. Yang akan kita laksanakan yaitu pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Dan di sini saya mungkin mewakili pengurus Dharma Wanita Persatuan Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU Provinsi yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini, yang pada kesempatan ini kita diwakili dari KPU Provinsi itu Ibu Adienti yang beliau ini juga merupakan salah satu ya bagian daripada Dharma Wanita Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jambi. Karena istri beliau ini juga merupakan salah satu ASN di tingkat suami maaf ya. Karena kita ini mungkin terbawa partisipasi perempuan jadi semuanya perempuan, Bu. Jadi itu, maaf. Maaf ya Pak Arwanudin, mungkin sedang live juga menyaksikan. Oke, baiklah Ibu-ibu sekalian. Sebelumnya, Ibu-ibu saya mohon izin untuk memberikan sedikit pemaparan tentang pentingnya partisipasi kita perempuan pada Pilkada Serentak 2020 yang insya Allah nanti akan kita langsungkan dan sekaligus pemungutan suara ya pada tanggal 9 Desember itu. Jadi pemungutan serta penghitungan suara Pilkada Serentak tahun 2020. Dan tanpa terasa Ibu-ibu, waktu menjelang hari pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 itu tinggal hanya menghitung hari. Kira-kira mungkin ada 2 minggu lagi ya, Bu ya. 22 hari lagi Ibu-ibu. Jadi mungkin ada baiknya bagi kita para ibu-ibu diharapkan juga ya ibu-ibu Dharma Wanita di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, para ibu-ibu Kemenak untuk memberikan semacam sosialisasi atau juga himbauan kepada anggotanya untuk bisa memberikan hak politiknya dengan memberikan hak suara pada Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan datang nanti. Baiklah ibu-ibu, kita selaku perempuan harus Bu ya kita melaksanakan hak politik kita dalam Pilkada Serentak nanti. Karena ibu-ibu,
seperti kita ketahui tadi berdasarkan data DPT dari KPU Provinsi Jambi, kayaknya kita masih didominasi perempuan ya pemilih ya. Ternyata ibu-ibu Provinsi Jambi itu didominasi perempuan. Nah, Bu, jangan sampai kita kalah suara dengan bapak-bapak. Dan dalam undang-undang yang dikasih ruang kita hanya 30% Bu kota kita. Nah, jadi kesempatan yang sedikit ini kita gunakan. Itu aja. Kita berhenti bentar ya. Mungkin azan ibu-ibu kita berhenti sebentar. Itu azan beda. Kayaknya sudah Bu ya. Oke, kita lanjutkan Bu ya. Mungkin ini perlu kita sampaikan juga, maka kita lanjut tadi acara karena Ibu Ardianti nanti akan ada acara lagi setelah ini, jadi kita langsung panel Ibu-Ibu. Oke Ibu-Ibu, langsung saja kita masuk kepada materi mengenai partisipasi perempuan di Pilkada serentak itu. Di sini pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa persoalan yang terkait dengan pentingnya partisipasi perempuan pada Pilkada serentak tahun 2020 nanti. Ibu-ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Pilkada serentak itu merupakan salah satu wadah atau sarana bagi kita para perempuan dan umumnya bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah mencukupi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk bisa menggunakan hak politik kita. Apa hak politik itu Ibu? Yaitu hak suara. Minimal itu yang bisa kita lakukan hak suara Ibu-Ibu, yaitu sebagai pemilih. Oke, sebelum kita masuk kepada tentang partisipasi itu, ada baiknya kita tahu dulu mengenai apa itu namanya politik. Nah, di sini ada saya sampaikan beberapa sedikit pemaparan tentang pengertian politik. Di situ Ibu-Ibu saya ingin menyampaikan asal kata politik itu Bu. Jadi sebelum kita tahu, sebelum kita melaksanakan suatu pekerjaan, kita harus tahu dulu apa itu yang kita kerjakan itu Bu. Nah itu tunggu bentar ya Ibu-Ibu ya. Tadi kayaknya tertunda mungkin sinyal juga kali yang azan.
Oke, Ibu, kita lanjutkan kembali, yaitu kembali pada tadi pengertian politik. Apa itu politik, Ibu-Ibu? Politik itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, yaitu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud dengan pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Kemudian kalau dalam bahasa Arab itu dari kata siasah, Ibu-Ibu. Kalau politik siasah dalam Islam itu berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Jadi dengan kata lain dalam dalam perspektif Islam ya Ibu, yaitu memimpin suatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Nah, kenapa saya nampilkan sedikit tentang Islam siasah syariah, karena kita mungkin Kementerian Agama itu Ibu dalam perspektif Islam sedikit sekilas. Kemudian sebenarnya politik itu Ibu bukan hanya berkaitan dengan kekuasaan Ibu, cuman dalam hal ini pada hari ini konteksnya kita mau melaksanakan pilkada, jadi itu politik yang terkait dengan kekuasaan. Karena kalau dalam bahasa Inggris juga politik itu berasal dari kata apa? Policy itu ya, yang artinya mungkin kebijakan, metode, cara, sistem atau strategi. Nah, itu sepintas mengenai kata politik Ibu. Kemudian juga dalam Islam ya Ibu-Ibu, kita diharapkan untuk dapat juga berpartisipasi dalam politik. Karena politik itu penting Ibu-Ibu, dan saking pentingnya bahkan hampir mendekati wajib ya Ibu-Ibu kalau umat Islam itu harus berpolitik. Nah, di sini saya mengutip sedikit tentang pendapat salah satu ulama, yaitu Imam Al-Ghazali itu mengenai pendapat dia tentang politik yang mengatakan bahwasannya dunia itu merupakan ladang bagi akhirat atau mazra'atul akhirah. Kalau dalam bahasa Arab itu ad-dunya mazra'atul akhirah ma la yatimmu ad-dinu illa bihi. Jadi dunia itu merupakan ladang bagi akhirat atau mazra'atul akhirat gitu Bu. Dan agama itu tidaklah sempurna kecuali dengan dunia. Dunia dalam artian di sini mungkin kekuasaan politik Ibu-Ibu. Jadi politik, ingat Ibu-Ibu, satu lagi saya bilang, politik tidak hanya berkenaan dengan masalah kekuasaan, tapi politik juga bisa diartikan strategi, cara, banyak Ibu-Ibu. Nah, cuman dalam konteks ini karena masalah pilkada serentak kita kaitkan dengan masalah kekuasaan dalam pemerintahan. Kemudian juga Ibu-Ibu, kekuasaan dan agama itu merupakan saudara kembar. Dan agama itu merupakan asal tujuan dalam artian itu kebijakan atau dalam rangka ladang bagi kita berbuat kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Sedangkan sultan itu diartikan kekuasaan merupakan penjaga. Penjaga dalam artian ini apa Ibu-Ibu? Menjaga agar nilai-nilai syariat itu dapat dilaksanakan pada kehidupan kita sehari-hari Ibu-Ibu. Ingat di sini dalam konteks di sini mungkin konteks Indonesia mungkin kita tidak bisa memperlakukan hukum Islam itu secara legal, namun kita menjadi dasar atau ruh dalam pelaksanaan kita masing-masing sebagai muslim ya Ibu-Ibu. Karena negara kita bukanlah negara yang berasaskan Islam, tapi negara yang berasaskan kepada azas konstitusional dan berideologi Pancasila. Jadi itu sekilas tentang pandangan Islam tentang politik, Ibu-Ibu. Nah, karena kita di sini adalah konteks Indonesia, maka yang kita pakai adalah hukum tata negara Indonesia. Nah, kita masuk kepada persoalan pokok yaitu mengenai pilkada serentak. Sebelum kita masuk kepada pilkada serentak, kita harus tahu dulu apa itu yang dinamakan pilkada serentak. Nah, di situ ada Ibu di slide itu saya sampaikan pengertian pilkada serentak itu adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang memenuhi syarat dan akan digelar secara serempak di 270 wilayah Indonesia. Nah, itu meliputi 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 37 kota. Ini untuk pilkada serentak tahun 2020 ya Ibu, karena tidak semua kabupaten melaksanakan pilkada. Nah, kemudian itu ada dasar hukum pilkada di bawahnya. Mungkin KPU nanti bisa juga dilihat itu
betul apa tidak sumber dasar hukum itu. Kemudian ibu-ibu sekalian, pentingnya pilkada itu karena pilkada merupakan sarana atau wadah bagi kita untuk menyalurkan hak aspirasi kita dalam rangka untuk memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan, maka kita harus tahu pilkada serentak itu kegunaannya untuk apa. Nah, pilkada itu merupakan sarana ini tadi perwujudan itu. Kemudian juga pilkada itu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin. Nah, pergantian pemimpin secara konstitusional. Secara konstitusional itu artinya apa ibu-ibu? Diakui secara hukum. Nah, berdasarkan hukum. Jadi segala keputusan yang telah ditetapkan hukum itu susah. Ibu-ibu tidak bisa lagi diganggu gugat. Kemudian juga pilkada itu merupakan sarana untuk menggunakan hak politik kita untuk memilih pemimpin yang mendapat legitimasi rakyat. Nah, karena negara kita yang berdasarkan demokrasi, yang kalau demokrasi ya Ibu ya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi semua kita lakukan dari rakyat. Maka pilkada juga merupakan sarana bagi rakyat. Makanya pilkada itu sering dikatakan adalah pesta rakyat. Karena di dalam kegiatan tersebut kita rakyat Indonesia itu berpesta demokrasi. Demokrasi artinya kita menyalurkan hak pendapat kita. Nah, karena hak pendapat itu diatur, hak kita sebagai mempunyai hak politik itu diatur dalam UUD 1945 ibu-ibu. Itu kalau salah pasal 28 ya, hak kebebasan memberikan pendapat baik lisan maupun tertulisan itu. Kemudian juga yang perlu kita ketahui pilkada itu nanti yang akan kita laksanakan itu terdiri dari 2 jenis, yaitu pilkada di tingkat provinsi itu dalam rangka pemilihan gubernur ibu-ibu ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian untuk di tingkat kabupaten atau kota itu nanti adalah pemilihan bupati dan wakil bupati. Kalau di kota itu namanya pemilihan pilwako ya, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, oleh karena itu ibu-ibu kita sebelum menyalurkan hak pilih kita perlu juga ibu-ibu tahu apa pentingnya penyaluran hak pilih kita, menggunakan hak pilih kita nanti di bilik suara yang akan datang nanti. Nah, itu sebelum melaksanakan hak pilih, kita perlu tahu juga apa pentingnya partisipasi kita itu, Ibu. Kenapa kita harus menggunakan hak pilih kita? Karena itu, Ibu, tadi berdasarkan dari pengertian partisipasi itu adalah keterlibatan dalam proses yang terkait dengan pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, dan keikutsertaan suatu kegiatan. Nah, di sini Ibu maksudnya dengan kita terlibat dalam atau berpartisipasi dalam suatu proses, itu artinya kita sudah menyalurkan, mewakili para kaum perempuan, komunitas perempuan untuk menyampaikan atau mengakomodir hak-hak atau kebutuhan-kebutuhan yang pro perempuan, ibu-ibu. Jadi kita harus mengambil bagian di sini. Kemudian juga itu yang namanya partisipasi perempuan itu apa? Keterlibatan dan keikutsertaan perempuan itu dalam proses suatu keputusan atau kebijakan dan atau keikutsertaan kegiatan. Nah, ini ibu-ibu yang paling penting dicatat. Partisipasi perempuan itu bisa kita lakukan dalam berbagai bentuk. Nah, itu nanti ada slide selanjutnya, operator. Itu ada di situ di slide selanjutnya. Bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam pilkada. Di situ ada 6 ya Ibu, saya contohkan ada beberapa 6 bentuk partisipasi perempuan dalam pilkada serentak 2020 ini nih. Pertama Ibu-ibu, kita bisa mengambil bagian dengan berpartisipasi menjadi penyelenggara. Nah, salah satu contohnya penyelenggara itu yang sudah diwakili kita oleh Ibu Adienti, salah satu komisioner KPU Provinsi. Nah, itu satu-satunya perempuan di jajaran komisioner Provinsi Jambi, Ibu-ibu. Kemudian juga di Bawaslu juga Ibu-ibu ya, karena penyelenggara itu ada 3, yaitu KPU, Bawaslu, kemudian DKPP. Itu yang secara lembaga. Nah, kalau di KPU mungkin keterwakilan perempuan sudah diwakili Ibu Ahdienti. Kemudian untuk di Bawaslu itu ada Ibu Ropikoh ya. Nah, itu keterwakilan perempuan juga Ibu. Alhamdulillah.
keterwakilan perempuan untuk di provinsi sudah ini ya Bu. Nah, cuman mungkin kotanya mungkin agak lebih digenjot sama Ibu KPU mungkin sama Ibu Bawaslu menempatkan perempuan di penyelenggara itu. Karena penting ibu-ibu menempatkan kuota perempuan di penyelenggara itu. Kenapa ibu-ibu? Dalam melaksanakan suatu keputusan ataupun juga pekerjaan itu kita butuh dukungan perempuan ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau pengalaman saya dulu pernah ya, dulu sebelum ini saya pernah di KPU Kabupaten. Ketika menjadi penyelenggara itu begitu berat ibu-ibu bagi kita perempuan. Mungkin bisa ditanyakan Bu Adienti. Bu Adienti ini coba tanya dia dalam sebulan itu mungkin di rumahnya berapa hari kira-kira. Apalagi mau pilkada serentak. Kadang satu hari itu ibu-ibu cuma 3 jam kita tidur. Makanya kadang ada kalau dulu itu zaman saya itu sering kadang diejek sama Bawaslu-nya ya. Kalau para KPU yang duduk di KPU ini biasanya lebih cepat tua umurnya daripada umur sebenarnya. Karena itu tadi Bu kurang istirahat, banyak pikiran, stres apalagi menjelang pilkada ibu-ibu. Itu susah. Nah, ini Bu Yenti ini untuk hari ini tidak tahu kita kemana lagi dia nanti perginya. Nah, jadi hati-hati juga nanti ketemu Bu Yenti ibu-ibu, jaga jarak. Itu pesan Bu Kanwil. Jaga jarak, penuhi SOP-nya juga. Nah, kemudian juga di DKPP ya ibu-ibu perlu kita ketahui di DKPP itu ada Bu Fitri ya. Nah, di DKPP itu Dewan apa? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, itu yang tugasnya menghakimi atau mengadili para penyelenggara yang mungkin ada yang neko-neko ibu-ibu. Yang neko-neko itu nanti ada juga peradilannya. Nah, itu ada juga perwakilan perempuan itu diwakili oleh Bu Nur Aida Fitri Habi, mantan KPU Provinsi juga ibu-ibu. Makanya kalau sudah jadi komisioner Allah bakal terus eksis untuk selanjutnya ibu-ibu. Nah, cuma saya yang kurang eksis kalau Ibu Adienti ini dia dari KPU Kabupaten ke KPU Provinsi tindak lanjutnya ke jenjang lebih tinggi. Nah, itu ibu-ibu dalam bentuk penyelenggara ibu-ibu ya bagian dari partisipasi dalam bentuk penyelenggara. Kemudian ada juga nanti ibu-ibu kita silakan mengambil peran ya. Belum operator masih yang tadi penjelasannya itu tentang kontestan. Jadi dalam pilkada itu ada beberapa komponen ibu-ibu. Itu ada penyelenggara, ada kontestan atau peserta calon itu. Nah, calon itu ya seperti kita tahu kalau untuk di tingkat pilgub nanti pemilihan gubernur kita Provinsi Jambi ada 3 calon ya ibu-ibu, pasangan calon itu. Kemudian kalau di kotanya itu kalau Batanghari tempat saya itu ada juga 3 calon. Nah, itu salah satu kontestan. Dan seperti kita ketahui banyak ya dari para peserta calon itu Bu diwakili dengan para perempuan. Banyak perempuan sekarang. Jadi perempuan itu begitu berharga ibu-ibu sekarang. Nah, dicari perempuan itu apalagi mau pileg ibu-ibu. Waduh itu sangat berharga perempuan. Apalagi perempuan-perempuan yang berkualitas itu paling dicari dengan partai politik. Karena untuk mencukupi kuota 30% perempuan. Nah itu cuman ibu-ibu takutnya kita nanti kalau sudah ini nanti kita jangan sampai kita terpinggirkan gitu. Jadi itu partisipasi dalam bentuk kontestan yaitu peserta calon kita bisa lihat sudah ada pasangan calon yang menyertakan perempuan. Kemudian dari konstituen. Nah, di konstituen rakyat pemilih itu merupakan bagian paling kecil. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam. Nah, itu yang mungkin bagian paling mudah untuk kita kesanakan itu sebagai pemilih. Kemudian juga bisa kita lihat tim sukses banyak juga ibu-ibu yang berperan perempuan itu menjadi tim ses. Nah, itu corongnya itu. Apalagi yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, itu tuh ibu-ibu paling dicari untuk kampanye ibu. Kemudian juga pengawasan partisipatif masyarakat ibu-ibu. Nah, kalau pengawasan partisipatif masyarakat ini nih mungkin yang sifatnya mungkin membantu tugas Bawaslu ibu-ibu. Kalau kemarin saya ngasih materi itu pengawasan partisipatif masyarakat itu dalam artian berkaitan dengan pekerjaan tupoksi Bawaslu. Nah, kalau sekarang ini kita sosialisasi dalam rangka untuk membantu kerja KPU, mensosialisasikan setiap tahapan pilkada. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan dengan menjadi saksi ibu-ibu. Jadi banyak peran yang bisa kita ambil selaku perempuan tergantung dari mana yang paling sesuai dengan potensi atau bakat yang kita miliki. Jadi jangan sampai tidak mengambil bagian
untuk berpartisipasi ibu-ibu dalam pilkada nanti. Karena kenapa ibu-ibu pentingnya kita berpartisipasi dalam pilkada serentak 2020? Kenapa? Dalam rangka apa? Untuk signifikansi jumlah perempuan ibu-ibu. Nah, tadi perlu kita ketahui kan, sudah kita ketahui bahwasanya untuk Provinsi Jambi itu didominasi dengan perempuan. Alangkah sayangnya jika kuota 30% itu tidak terpenuhi oleh kaum perempuan. Karena bukan apa-apa Ibu, kalau kita perempuan ini biasanya dianugerahkan Tuhan itu biasanya ya secara ini lebih cermat ibu-ibu, lebih teliti. Makanya perempuan itu sangat penting kehadirannya. Karena dia sifat perempuan itu biasanya lebih selektif dan cermat dalam memilih kandidat ibu-ibu. Tapi ada juga kadang kita salah juga. Nah makanya sebelum kita memilih suatu calon, kita harus pelajari dulu bagaimana calon nanti ada tipsnya. Kemudian juga sebagai bentuk daripada political interest. Kemudian juga merupakan politik akomodatif. Politik akomodatif dalam artian apa ibu-ibu? Dalam rangka strategi kita untuk bisa mengakomodir. Dengan adanya kita ada keterwakilan perempuan dalam suatu instansi atau lembaga, itu nanti bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dengan perempuan ibu-ibu. Nah kalau di legislatif mungkin bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan maupun ibu dalam bentuk undang-undang atau kebijakan yang akan disahkan di negara kita. Kemudian juga itu tadi mungkin sudah media atau sarana aspiratif bagi perempuan itu ya. Nah, kita kembali ke slide selanjutnya itu. Nah itu peran perempuan dalam hal apa saja itu bisa ibu-ibu lihat masalah tadi ya. Mungkin penjelasan dari tadi itu bisa dalam bentuk pengawasan sosialisasi pemilihan itu mungkin dari KPU sudah pengawasan tadi Bawaslu bisa ya program Bawaslu. Kemudian pendidikan politik bagi pemilih. Nah kalau pendidikan politik bagi pemilih ini bisa dilakukan oleh KPU atau mungkin juga LSM atau organisasi ormas keperempuanan ibu-ibu. Nah itu. Kemudian juga perempuan itu bisa juga menjadi pengamat atau peneliti. Nah biasanya kan ada lembaga-lembaga survei politik menjelang pemilu, apakah pilpres, pilkada itu biasanya akan banjir dengan adanya survei-survei atau jajak pendapat tentang pemilihan. Kadang seberapa besar peluang calon A, B, C gitu. Nah itu kadang itu bisa juga kita berpartisipasi dalam menjadi peneliti survei tadi ibu-ibu. Nah banyak sekali ruang yang bisa kita lakukan selaku perempuan untuk mengambil bagian dalam mensukseskan Pilkada serentak 2020. Kemudian juga yang paling yang terakhir itu kita bisa nanti penghitungan cepat hasil pemilihan. Bisa kita lakukan juga mungkin dari media atau mungkin juga menjadi saksi langsung di tempat TPS. Kemudian itu juga bentuk partisipasi itu bisa kita lakukan juga baik secara individu maupun secara organisasi atau kelompok perempuan atau perwakilan. Nah, kemudian dalam melaksanakan partisipasi itu Bu, ada juga ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Apalagi sekarang ini dalam rangka COVID-19 itu banyak ketentuan-ketentuan yang harus kita taati. Nah, itu salah satu ketentuan dalam melakukan partisipasi itu, kalau dalam undang-undang itu diatur tidak boleh melakukan keberpihakan ibu-ibu ya, yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Nah, gubernur, atau calon bupati dan calon wali kota. Jadi kita harus bersifat netral kalau ingin berpartisipasi. Kemudian partisipasi dalam artian di sini bukan sebagai tim ses atau apa Ibu ya, yang mungkin secara lembaga mewakili ini. Kemudian juga tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan. Kemudian mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar. Kemudian wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Dan mungkin sekarang juga ditambah lagi tentang ketentuan yang dibuat oleh Satgas COVID-19 ya. Jadi dalam pilkada serentak ini ada juga tambahan aturan disesuaikan dengan kondisi kita yang sedang pandemi. Itu ada aturan-aturan menurut SOP COVID-19. Nah, itu ibu-ibu ada 3 alasan partisipasi perempuan itu kita lakukan dalam rangka untuk apa? Keadilan, kemudian akses yang setara untuk melakukan
partisipasi politik. Nah, keadilan di sini dalam artian kita diberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi. Kemudian juga akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik. Nah, kita diberikan juga kesempatan menduduki pos-pos politik. Ada keterwakilan perempuan di situ. Kemudian juga peluang yang setara bagi perempuan untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan. Nah, di sini yang paling penting, yang 3 ini kalau menurut Bu, karena di situlah finalnya nanti yang akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sifatnya pro perempuan. Mungkin itu bisa dilakukan oleh perwakilan-perwakilan kita yang duduk di Senayan ataupun mungkin di DPRD kabupaten ataupun provinsi. Agar dapat merealisasikan undang-undang yang bisa mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan perempuan. Kemudian di situ yang perlu diperhatikan terakhir ya, ini yang mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Adienti tadi masalah teknis-teknis pemilihan tadi ya. Nah, ini yang yang perlu diperhatikan sebelum memilih tadi Ibu-ibu, sebelum ini kita harus memastikan dulu diri kita Ibu-ibu apakah sudah terdaftar sebagai pemilih. Tadi yang sudah diterangkan Bu Adienti ada syarat-syaratnya ketika ingin menggunakan hak politik kita dengan menggunakan hak suara kita pada pilkada serentak nanti. Jadi kita cek nama kita di link, ada website KPU ya. Untuk sekarang sudah pakai online, Ibu-ibu bisa kita lihat di situ nanti nama kita sudah terdaftar atau belum. Nah, kalau masalah teknis itu nanti itu wilayah KPU. Kemudian syarat-syarat menjadi pemilih itu apa? Mungkin itu sudah lewat, itu wilayahnya KPU yang membuat kebijakan. Kemudian juga untuk sebelum mencoblos atau menggunakan hak pilih kita itu Ibu-ibu perlu bagi kita untuk mengenali dulu siapa calon yang akan kita pilih. Jadi jangan kita seperti beli kucing dalam karung Ibu-ibu. Jadi harus kita tahu dulu siapa calon itu. Calon-calon kalau pilkada serentak nanti kita kan akan ada dua jenis pemilihan, yaitu pemilihan gubernur maupun bupati atau wali kota di tingkat kabupaten yang akan melaksanakan. Perlu diketahui Ibu-ibu dari 10 kabupaten kita hanya 4 yang melaksanakan pemilihan bupati Ibu-ibu. Kalau pilgub itu mungkin seluruh provinsi Jambi ya akan melaksanakan. Kalau untuk pemilihan bupati mungkin pada daerah-daerah administrasi tertentu saja yang akan melaksanakan. Jadi Ibu-ibu sebelum kita memilih calon, kita pelajari dulu siapa calon pemimpin itu. Kita lihat dengan melihat rekam jejak yang dimiliki oleh masing-masing calon itu. Kemudian juga lihat visi misi calon, apakah dari visi misi. Jadi visi misi Ibu-ibu itu sama dengan kayak program kerja. Jadi program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ketika dia terpilih menjadi pemimpin nanti. Nah, disitulah kita pelajari apakah ada yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan atau yang kita inginkan. Nah, silakan kita mana yang sesuai dengan hati nurani kita pilihlah. Pilihlah dengan hati nurani. Ingat Ibu-ibu ya, kita juga jangan memilih karena sesuatu. Tahu Ibu-ibu sesuatu, saya takutnya itu tadi, kita juga sebagai agen pengawas Ibu-ibu. Jangan lupa, Ibu-ibu ini juga bisa jadi sebagai agen pengawas. Tapi jangan kita nanti yang malah kebalikan, merasa kita yang akan diawasi. Soalnya Ibu-ibu ini paling rentan. Kalau belajar dari pengalaman yang dulu, ya, ketika pilpres, pilgub atau pemilu kada ya, biasanya yang target itu, yang biasa jadi target itu ibu-ibu. Ibu-ibu terutama ketika mungkin pas arisan, pas pengajian, itu biasanya ibu-ibu yang paling rentan itu. Dikasih jilbab, pilih ini ya ibu-ibu, itu gampang sekali ibu-ibu. Jangan sudah dikasih jilbab, kita milih dia, datu kaki itu nyesal 5 tahun. Jangan gara-gara kita dikasih jilbab, kita milih dia. Ya, nah harus kita tahu dulu apa program-program dari calon yang akan kita pilih. Supaya kita jangan sampai salah milih Ibu-ibu. Ingat, salah memilih itu derita kita 5 tahun yang akan datang Ibu-ibu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin harapan yang bisa kita lakukan. Semoga pilkada serentak itu nanti akan jauh dari politik uang. Kemudian juga dapat berjalan jujur dan adil tanpa curang. Kemudian juga bisa mewujudkan pilkada berkualitas
yang melahirkan pemimpin yang berkualitas juga. Oke, mungkin itu sedikit Ibu-ibu, sebenarnya agak buru-buru, maka sebenarnya saya nih Bu, karena mau cepat Ibu ini, jadi lihat di situ Bu Ibu ya. Dan kemudian terakhir, nah itulah terakhir, jangan lupa Ibu-ibu, saya pun juga menghimbau, sini perwakilan dari ini, dari Dharma Kanwil, mengajak seluruh ibu-ibu maupun di tingkat kabupaten kota untuk mengajak para anggota keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya. Bagi yang sudah mencukupi syarat ya sebagai pemilih, silakan menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Rabu 9 Desember 2020 dengan memperhatikan SOP COVID-19. Nah itu saya takut nanti kalau tidak sampai itu nanti Bu Kanwil marah. Karena Bu Kanwil merupakan agent COVID, gugus COVID-19 juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena mungkin saya agak ini juga ya, Ibu Adianti karena buru-buru. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan Ibu-ibu sekalian. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya, kurang lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aisyah. Kita beri aplaus untuk narasumber kita. Kemudian untuk masih ada kesempatan untuk pertanyaan, sesi pertanyaan Pak. Ada yang tanya? Tidak ada pertanyaan, kayaknya sudah tuntutan yang di tengah ya. Baiklah, mengingat waktu kita belum sholat, kemudian narasumber juga mungkin ada kegiatan yang lain. Kami di sini menyampaikan salam kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti secara daring. Mungkin sekian dulu acara kita pada hari ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.